Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Allah jadikan kita sebagai hamba yang mukmin dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam satu komunitas muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan kepadanya, maka semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, terdapat satu kewajiban yang kewajiban ini sering disepelekan oleh masyarakat. Manusia sering melupakan tentang kewajiban ini. Mungkin disebabkan karena kesibukan mereka dalam urusan dunia maupun urusan yang lainnya. Padahal terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang cukup keras bagi orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban ini. Kewajiban yang dimaksud adalah yaitu kewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan Allah memberikan agama ini kepada semua manusia. Dan Allah memberikan panduan dari agama ini berupa dalil-dalil, yaitu berupa Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mewajibkan bagi siapapun yang dia menganut agama ini untuk mempelajari dan memahami wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang dia tidak mau mempelajarinya. Mereka bersikap berpaling dan sengaja untuk melupakan dan melalaikan diri dari menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang cukup keras. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Mulk pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dialog ahli neraka. Mereka sungguh menyesal. Mereka menyesal karena telah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka berkata,
Duhai kiranya kami dahulu mendengarkan, duhai kiranya kami dulu menggunakan akal kami atas peringatan-peringatan yang datang kepada kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya tidaklah kami termasuk dari penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Lihatlah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, lihatlah penyesalan mereka. Mereka sungguh telah menyesal. Mereka seolah-olah berkata, kenapa dulu kami tidak belajar agama? Kenapa dulu kami tidak menggunakan akal kami untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa dulu ketika di dunia kami tidak mau mendengarkannya? Maka lihatlah, orang yang seperti ini mereka kelak akan menyesal di akhirat. Dan penyesalan itu bukanlah ketika mereka masih hidup, akan tetapi mereka menyesal ketika mereka sudah terlanjur masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang yang tidak mau belajar ilmu agama, dia tidak mau mendekatkan diri ke majelis ilmu untuk menimba ilmu agama, maka Allah akan menjadikan setan sebagai teman sejatinya. Allah akan menjadikan setan sebagai teman dekatnya, dan setan tersebut pasti akan menyesatkannya, sebagaimana yang telah Allah firmankan di surat Az-Zukhruf pada ayat 36 sampai ayat 37. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu, dan barang siapa yang berpaling. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan mengenai tentang kata ya'shu. Beliau berkata, wa man ya'shu ay yata'ama wa yataghafalu wa yu'radu. Kata wa man ya'shu adalah yata'ama, yaitu mereka telah membutahkan diri-diri mereka. Wa yataghafalu, dan mereka telah melalaikan diri. Wa yu'radu, dan mereka telah berpaling dari menuntut ilmu agama, sehingga tidak mau mereka memberikan perhatian terhadap ilmu agama. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, kata Allah, maka kami ikutkan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya, sehingga manusia tidak punya perhatian terhadap ilmu agama. Kata Allah di sini, Allah katakan dia akan menjadi temannya syaitan, wal iyadzu billah. Kemudian Allah lanjutkan di ayat berikutnya, wa innahum layasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasannya mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, tidak cukup di sini saja Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama. Kemudian Allah juga menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, bahwasanya kelak nanti mereka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seorang yang buta. Allah sebutkan di surat Thaha pada ayat 124 sampai 125. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbi, ya Allah, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang bisa melihat? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha. Maka demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, akan tetapi kamu telah melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka begitu pula pada hari ini kamu telah dilupakan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dengan mengingat pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, memberikan kesimpulan bahwasanya belajar ilmu agama adalah suatu kewajiban, dan barang siapa yang meninggalkannya, dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'atsani Allah bihi minal huda wal ilmi kamatsalil ghaitsil katsiri asaba ardan." Permisalan petunjuk dan ilmu agama yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan ghait, yaitu hujan yang bermanfaat yang mengenai bumi, hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ilmu selayaknya seperti air, dan beliau memperumpamakan hati kita selayaknya seperti tanah. Kita lihat bahwasanya tanah itu membutuhkan air agar menjadi tanah yang subur. Maka seperti itu pula hati manusia akan butuh untuk diairi dengan ilmu agar menjadi hati yang subur, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari hati yang subur sebagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari tanah yang subur. Akan tetapi sebaliknya, apabila tanah tersebut tidak tersentuh sama sekali dengan air, kita bisa saksikan tanah yang kering tersebut sangatlah amatlah keras. Tanah tersebut akan menjadi sangat keras, sehingga apabila tanah yang kering tersebut disiram dengan air, semisal segayung air, maka apa yang terjadi? Tidak ada efeknya sama sekali. Maka demikian pula hati manusia. Apabila hati itu sangatlah keras, maka akan sulit untuk ditembus hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, orang yang sama sekali tidak mau belajar, tidak mau tahu tentang ilmu agama, maka hatinya akan terkunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau merenungi Al-Quran? Ataukah ada kunci dalam hatinya? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, maka mari kita renungi bersama. Bukankah telah banyak dibuat bermacam-macam majelis ilmu di sekitar kita? Bukankah pada zaman ini kita telah dimudahkan dengan teknologi, sehingga dengan teknologi tersebut informasi terkait majelis ilmu, informasi terkait ilmu agama begitu mudah tersebar luas. Mungkin dimulai dari ilmu tauhid,
ilmu fikih, ilmu tajwid, tahsin, ilmu bahasa Arab, dan banyak yang lainnya. Sudahkah kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut dengan baik? Ataukah kita masih membenarkan alasan-alasan yang munculnya karena hawa nafsu kita, karena sibuk ini dan itu, atau karena suatu hal yang lain? Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, karena sesungguhnya orang yang beralasan dengan kesibukan dan dia tidak mau, dia enggan menuntut ilmu agama, sejatinya dia adalah orang yang tidak memprioritaskan Allah dalam hatinya. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.